Tiga orang pemuda bernama Paxton, Josh, dan Ollie yang sedang berlibur di Amsterdam terlihat sedang menginap di sebuah hostel murah yang biasa digunakan oleh para backpacker. Malamnya, terlihat pemuda ini datang ke sebuah klub malam untuk mencari teman kencan. Terlihat Josh berusaha mendekati seorang wanita, namun dirinya malah terlibat sebuah perkelahian dengan seorang pria di sana. Karena keributan yang terjadi, mereka bertiga lantas memutuskan untuk pergi ke tempat hiburan malam yang lainnya. Setelah puas menikmati dunia malam, mereka tidak sadar bahwa sekembalinya ke hostel ternyata telah tengah malam. Terlihat mereka tidak bisa masuk karena hostel ini menerapkan jam malam untuk para penghuninya. Saat mereka mencoba meminta bantuan ke seorang pria di lantai atas hostel, mereka lantas dilempari botol oleh warga di sekitar hostel karena merasa terganggu dengan kegaduhan yang mereka lakukan. Hingga ada seorang pria yang mau membantu mereka untuk masuk lewat jendela kamarnya. Pria ini bernama Alex dan mereka berempat lantas saling bercerita tentang traveling yang sedang mereka lakukan. Hingga pada akhirnya Alex bercerita bahwa di Slovakia banyak sekali pemandangan bagus dan juga wanita-wanita cantik. Namun Alex bercerita bahwa kota itu tidak terdapat di peta dan mereka harus mengikuti arahan dari dirinya. Tanpa mereka bertiga sadari, di Slovakia nanti mereka akan bertemu dengan sekelompok psikopat yang telah bersiap untuk membunuh mereka. Apakah yang akan terjadi dengan ketiga pemuda ini? Yuk kita ulas alur cerita Hostel 2015. Singkat cerita, mereka bertiga lantas memutuskan untuk pergi ke Slovakia dengan menggunakan kereta seperti yang diarahkan oleh Alex. Saat sedang saling bercanda, tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke gerbong mereka dan bercerita tentang anak perempuannya. Ollie lantas bercerita bahwa dirinya juga memiliki seorang anak. Dua temannya lantas terlihat kaget karena tidak menyangka bahwa Ollie telah memiliki seorang anak. Mereka berempat lantas saling bercerita tentang mereka masing-masing dan juga tujuan mereka pergi menggunakan kereta. Mereka kemudian merasa aneh ketika pria parubaya di sampingnya memakan salad dengan tangan yang gemetaran. Tiba-tiba pria tua itu lantas memegang paha Josh dan membuatnya merasa kaget lalu mengusir pria itu dengan sedikit marah. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di sebuah stasiun kecil yang begitu sangat sepi. Tanpa merasa curiga, mereka lantas melanjutkan perjalanan kembali dan di perjalanan ini mereka melihat sebuah pabrik besar di tengah kota. Akhirnya sampailah mereka ke tempat tujuan yang diceritakan oleh Alex tempo hari. Saat mereka masuk ke area penginapan, mereka bertiga merasa kagum melihat keadaan penginapan yang terlihat sangat mewah. Terlihat keadaan di hostel ini tidak ada yang aneh dan semua tamu-tamu pun yang menginap juga dari berbagai negara. Mereka pun akhirnya check-in dan meminta kamar yang private. Namun resepsionis bilang bahwa kamar di sini semi-private dan mereka akan satu kamar dengan tamu yang lain. Mereka lantas bergegas kamar dan terlihat ada dua orang wanita yang akan menuju ke sauna di hostel. Singkat cerita, mereka lantas berkenalan dengan wanita itu yang bernama Natalia dan juga Steplana. Setelah itu mereka kemudian pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang bersama. Di dalam klub itu terlihat ada dua wanita Jepang yang ternyata menginap di hostel yang sama dengan mereka. Ollie lantas berdansa dengan wanita resepsionis tadi dan Josh yang sedang mengobrol dengan Natalia merasa terganggu dengan asap rokok dan beranjak pergi keluar dari dalam klub. Josh ternyata memiliki asma dan saat berada di luar dirinya lantas didatangi segerombolan preman kecil meminta uang miliknya. Tidak lama kemudian datanglah pria tua kemarin yang menyelamatkan Josh dari palakan anak-anak itu. Untuk berterima kasih, Josh lantas mentraktir pria tua itu dengan membelikan minuman sebagai ucapan terima kasih dan meminta maaf atas kejadian di dalam kereta tempo hari. Di keesokan harinya, Josh dan Paxton yang baru bangun mendapati bahwa teman mereka Ollie belum kembali ke dalam kamar. Mereka lantas pergi ke restoran dan bertanya kepada resepsionis di mana teman mereka Ollie pergi. Sang resepsionis lantas berkata bahwa Ollie telah check out dari hostel pagi ini. Mendengar perkataan sang resepsionis, mereka berdua merasa aneh karena setidaknya Ollie bisa berpamitan terlebih dahulu kepada mereka jika ingin pulang duluan. Josh lantas mencoba menelepon Ollie namun tidak bisa tersambung dan tiba-tiba salah satu cewek Jepang bernama Kana menghampiri mereka. Kana terlihat memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan kiriman foto berisi temannya dan juga Ollie berkata sayonara yang artinya selamat tinggal.
Paxton lantas minta foto itu dan mereka berdua lantas berkeliling ke seluruh sudut kota mencari di mana keberadaan teman mereka Ollie. Tiba-tiba, segerombolan anak-anak menghadang mereka berdua meminta permen karet dan dari kejauhan mereka seperti melihat Ollie lantas segera mengejarnya. Orang yang mereka kejar kemudian masuk ke dalam sebuah museum dan saat mereka masuk ke dalam museum itu juga mereka melihat museum yang sangat aneh dan menyeramkan. Setelah itu mereka akhirnya bisa bertemu dengan orang yang mereka kira Ollie. Namun setelah orang itu menengok ternyata orang itu bukan Ollie tapi yang mereka tahu jaket yang dia kenakan adalah milik Ollie. Merasa putus asa dalam mencari temannya, mereka lantas mendapatkan pesan dari ponsel Ollie yang berbunyi I go home. Ternyata Ollie telah tewas dan kepalanya telah dipenggal oleh seseorang. Di sisi lain, pria misterius itu lantas berjalan ke sebuah ruangan lain yang dimana di sana terdapat cewek Jepang yang ikut menghilang bersama Ollie. Pria itu lantas menyiksa cewek Jepang itu dengan sangat sadis hingga membuatnya berteriak kesakitan. Setelah berdiskusi, Josh dan Paxton akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota itu bersama Kana ke stasiun. Di sini, Paxton meyakinkan Josh bahwa Ollie telah pulang dan lebih baik melanjutkan liburannya agar tidak sia-sia. Malam harinya mereka lantas kembali ke bar bersama Natalia dan juga Svetlana. Di sini, Josh terlihat diberi minuman oleh Natalia dan berkata bahwa dirinya akan balik ke hostel karena tiba-tiba merasa lelah dan kepalanya sakit. Saat kembali ke hostel, terlihat wajah Josh begitu sangat pucat dan sang resepsionis lantas membantunya untuk menuju ke tempat tidurnya. Terlihat ada sebuah langkah kaki seorang pria yang menuju ke arah Josh. Paxton yang masih di dalam bar tiba-tiba merasa pusing dan menuju ke toilet namun malah salah masuk ke dalam gudang minuman yang membuatnya terjebak di sana semalaman. Di tempat lain diperlihatkan, Josh yang terbangun dari tidurnya lantas mendapati dirinya telah berada di sebuah kursi dengan keadaan tangan dan kaki yang telah terikat. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang pria yang sedang memilih benda-benda tajam yang berada di atas meja. Pria itu lantas mengambil sebuah mesin bor dan segera menancapkannya di paha Josh dan juga tubuhnya. Psikopat yang menyiksa Josh ini ternyata adalah pria tua yang tempo hari bertemu dengan Josh di dalam kereta. Josh lantas bertanya, "Mengapa kau ingin membunuhku?" Pria itu kemudian menjawab bahwa dirinya sangat ingin sekali menjadi ahli bedah namun tidak disetujui karena tangannya yang selalu bergetar. Dengan menahan rasa takut dan kesakitan, Josh lantas memohon untuk dibebaskan dari tempat itu. Tiba-tiba, pria itu melakukan sesuatu terhadap kaki Josh dan membuat Josh berteriak histeris karena kesakitan. Tiba-tiba pria itu melepaskan borgol di tangan Josh dan membukakan pintu ruangan seolah-olah mengizinkan Josh untuk keluar dari ruangan itu. Saat Josh berdiri, tiba-tiba dia terjatuh dan ternyata tulang di kaki belakangnya sudah dipotong oleh sang psikopat. Masih mencoba keluar, Josh kemudian merangkak namun segera dibunuh oleh si psikopat dengan sangat sadis. Paxton yang terjebak di gudang minuman lantas terbangun dan menuju ke hostel dengan tubuh sempoyongan. Setelah sampai di hostel, si resepsionis mengatakan bahwa dirinya sebenarnya telah check out sambil menyerahkan barang-barang milik Paxton. Merasa bingung, Paxton lantas bertanya tentang keberadaan Josh dan resepsionis itu bilang bahwa Josh telah check out juga. Saat mengecek Josh di kamar hostel, terlihat terdapat dua wanita cantik di kamar itu dan perkataan mereka sama persis seperti Natalia dan Svetlana dulu. Masih merasa penasaran, Paxton lantas mencoba menghubungi Josh namun tidak pernah diangkat. Dia lantas berkeliling kota dan melihat sebuah gedung mirip dengan foto Ollie dan cewek Jepang tempo hari. Tiba-tiba segerombolan anak-anak mengambil ponsel Paxton dan membuatnya lari. Karena sudah putus asa, Paxton lantas datang ke kantor polisi untuk melaporkan atas teman-temannya yang menghilang. Saat berjalan di sudut kota, Paxton lantas melihat Natalia dan bergegas mengikutinya. Terlihat warga lokal di kota itu memperhatikan Paxton dengan tatapan yang sangat aneh. Lalu saat Paxton bertemu dengan Natalia dan Svetlana yang sedang teler, Paxton lantas bertanya tentang keberadaan dari teman-temannya. Namun, karena jawaban mereka ngelantur, membuat Paxton berteriak di mana teman-temanku hingga membuat semua orang di dalam bar menoleh ke arah dirinya. Natalia lantas berkata bahwa teman-temannya berada di dalam acara seni dan Paxton lantas memaksa Natalia untuk mengantarkannya ke sana.
Saat di perjalanan, Natalia lalu menawarkan permen karet ke Paxton dan seketika itu Paxton melihat bahwa di dalam dompet Natalia terdapat uang cash yang sangat banyak. Tanpa menaruh rasa curiga, Paxton lantas sampai di sebuah tempat dengan penjagaan yang sangat ketat. Tempat itu adalah pabrik yang dimana dicurigai oleh Paxton sebelumnya. Setelah sampai, Paxton lantas bertanya dengan seorang pria yang baru saja keluar dari dalam pabrik. Pria itu lantas berkata bahwa dirinya harus hati-hati karena bisa menghabiskan uang jika masuk ke dalam tempat seni itu. Mereka berdua pun masuk. Natalia lantas menunjukkan jalannya ke sebuah lorong yang sangat gelap dan juga pengap. Beberapa saat kemudian, Paxton pun terkejut ketika melihat temannya Josh telah tewas dan tubuhnya seperti sedang dibedah oleh seseorang. Melihat semua ini, Paxton merasa bingung dan juga marah kepada Natalia. Tiba-tiba datang dua orang pria yang menangkap Paxton dan dia lalu melihat di ruangan lain terdapat orang-orang yang sedang disiksa oleh seseorang. Paxton lantas diikat di kursi dan salah satu orang meminta Paxton untuk berbicara. Setelah berbicara, orang itu berkata bahwa Paxton adalah orang Amerika. Singkat cerita, salah satu pria yang merupakan psikopat lantas mulai menyiksa Paxton. Sang psikopat kemudian berbicara dengan bahasa asing dan Paxton pun kemudian menjawab dengan bahasa asing juga. Merasa kesal, si psikopat lantas menyumpal mulut Paxton agar tidak berbicara lagi. Kemudian saat si psikopat ingin menggergaji tangan Paxton, tiba-tiba Paxton muntah dan membuat si psikopat mengurungkannya. Saat ingin melakukan percobaan kedua, si psikopat tidak sengaja mengayunkan gergajinya ke jari Paxton hingga membuatnya putus dan borgolnya terlepas. Kemudian saat ingin segera menghabisi Paxton, si psikopat terjatuh karena terpeleset terkena muta-mutaan Paxton tadi. Ternyata saat terjatuh, si psikopat tidak sengaja menjatuhkan gergaji ke tubuhnya sendiri dan membuat kakinya terpotong. Melihat keadaan itu, Paxton lantas mencoba melarikan diri, namun ternyata kakinya masih terikat di kaki kursi. Dengan sekuat tenaga, Paxton lantas mengambil sebuah pistol dan segera menembak kepala psikopat itu yang membuatnya tewas seketika. Beberapa saat kemudian saat keamanan datang, Paxton langsung menembaknya juga hingga membuat keamanan itu tewas. Setelah itu Paxton lantas berhasil melepaskan ikatan kakinya dan berusaha keluar dengan menyamar menggunakan baju dari psikopat tadi. Namun saat akan ketahuan, Paxton lantas bersembunyi di sebuah gudang yang berisi mayat dari tubuh manusia. Hingga pada akhirnya ketika ada seseorang yang masuk ke ruangan itu, Paxton kemudian bersembunyi di antara tumpukan mayat yang dibawa oleh pria itu. Singkat cerita, sampailah Paxton di sebuah ruangan dan dirinya kemudian berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki lift yang menuju ke atas. Ternyata lift yang dia naiki ini menuju ke dalam ruangan di mana menjadi tempat para psikopat berganti baju sebelum melancarkan aksinya. Melihat keluar jendela, Paxton lalu melihat bahwa polisi tempo hari seperti bersekongkol dengan para psikopat ini. Tidak lama kemudian, Paxton lantas mengganti baju dan menyamar sebagai psikopat dan dia juga menemukan sebuah kartu nama dari perusahaan yang mendanai para psikopat tersebut. Di belakang kartu nama itu terdapat sebuah harga dari orang-orang yang mereka tangkap. Ternyata orang Rusia menjadi harga termurah dan orang Amerika menjadi yang paling mahal. Beberapa saat kemudian datanglah seorang psikopat lain yang akan memulai aksinya. Mereka lantas berbincang dan Paxton kemudian berusaha menyamar menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba pria itu menunjukkan sebuah tato bergambar anjing di tangannya. Saat pria itu ingin melihat tato Paxton, terdengar suara ketukan pintu yang membuat pria itu teralihkan dan Paxton pun selamat. Pria itu berkata akan menghabisi korbannya dengan pistol namun kemudian mengurungkannya dan membuang pistol tersebut. Paxton lantas mengambil pistol itu untuk digunakan sebagai senjata jikalau nanti ada gangguan. Paxton kemudian keluar dari gedung menuju ke dalam mobil yang kuncinya masih berada di dalam. Namun saat ingin menghidupkan mobil, Paxton kemudian mendengar sebuah teriakan dari seorang wanita. Paxton lantas mengurungkan niatnya untuk kabur dan masuk kembali menuju ke asal dari suara wanita tersebut. Ternyata suara itu berasal dari pria yang dia temui di ruangan tadi dan pria ini sedang menyiksa Kana, wanita Jepang yang tempo hari dia temui di penginapan. Paxton lantas menembak pria itu dengan tewas dan bergegas menyelamatkan Kana yang matanya telah dibakar oleh pria tadi.
Singkat cerita, mereka berdua kemudian keluar dari gedung itu dengan menggunakan mobil. Saat di sebuah jalan, Paxton lalu melihat Natalia, Alex, dan Svetlana berada di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, Paxton langsung menabrak mereka dengan mobil hingga tewas. Namun, mobil Paxton kemudian terhenti kembali karena gerombolan anak-anak yang menghalangi jalannya. Paxton lantas memberi mereka permen karet sebagai imbalan untuk menghalangi orang jahat yang mengejar mereka dari belakang. Saat ingin mencapai stasiun, mereka kemudian berhenti kembali karena ada pemeriksaan polisi yang sepertinya sedang mencari mereka. Paxton lantas keluar dari dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya kembali dengan berjalan kaki. Sampainya di stasiun kereta karena kemudian berhenti setelah melihat keadaan wajahnya yang hancur karena ulah psikopat tadi. Merasa syok karena kemudian memutuskan untuk bunuh diri menabrakkan diri ke kereta yang sedang melaju. Singkat cerita, berhasillah Paxton untuk kabur dan masuk ke dalam kereta. Saat di dalam kereta itu, Paxton lalu mendengar sebuah percakapan dari seseorang yang baru saja keluar dari kota tadi. Ternyata orang itu adalah pria kemarin yang telah membunuh temannya Josh. Dengan penuh dendam, Paxton lalu mencari celah untuk menculik anak pria itu, lalu film ini pun usai. Secara keseluruhan alur cerita film ini menurut kami biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa yang mampu disajikan selain keberingasan dan kesadisan dari sang psikopat. Dengan ending yang gantung sekali, film ini tidak memberikan pesan apa-apa yang bisa disampaikan sepanjang film ini berlangsung. Namun, buat kalian yang suka film psikopat, mungkin film ini sangat cocok karena menyajikan sebuah aksi pembunuhan yang begitu sangat sadis. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.